Terima kasih kalau hambamu masih diberi kepercayaan sampai hari ini untuk bisa sharing akan kekuatan. Kami percaya bahwa kami sangat butuh kekuatan. Setiap hari kami butuh tuntunan firman yang akan memampukan kami melewati tahun 2023, tahun di mana kami banyak mendengar hal-hal yang buruk, tapi ketika kami berjalan dengan firman, hal yang buruk itu akan diubah menjadi kebaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kemuliaan di balik ya penderitaan. Nah, ini ya. Kemarin saya sudah jelaskan itu bagian depannya di Victory Semarang ya. Tapi ini penjelasan berikutnya, enggak apa-apa, nanti saya ulang sedikit bagaimana bagian depannya. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini kita nggak bisa hidup itu berjalan sendiri, saudara. Benar, kita nggak bisa berjalan sendiri, kita semakin butuh firman. Kalau mau dipikir saya juga capek, saudara ya. Baru datang hari Selasa malam, 7:30 malam, Rabu, Kamis, Jumat. Saya harus terbang Jakarta, Bali, Semarang. Jadi pulang pergi ya. Kemarin lusa saya bawa seorang kesaksian yang luar biasa ke Jakarta. Harusnya jadwal dia Rabu, Kamis, dan Jumat. Saya mau bawa ke Jakarta, Bali, Semarang. Tapi waktu dari hari pertama Jakarta, pesawat kita jam 6 pagi, sorenya dia sudah bilang gini, C, sudah ndak kuat, besok ndak kuat ya C, kalau dilanjutkan ini kepala sudah cenut gitu ya. Dia itu sampai kaget lihat saya kok tetap semangat. Cece ndak kepala pusing, ndak itu. Aduh, padahal baru pulang loh semalam langsung naik pesawat. Iya, dia pegangi kepala, dia bilang gini, besok off dulu, saya ndak kuat, kepalanya pusing ya. Saya ketawa, waktu mau ke gate dia jalannya masih pelan, saya sudah F1 saudara, saya lari, dia sampai dia bilang ya aduh Cece ini minum apa ya C, pengen tahu rahasianya vitamin apa yang diminum ya. Saya cuman jawab vitamin saya adalah firman Tuhan dan miliki semangat. Orang kalau semangat, apa firman Tuhan berkata ya, orang yang semangat itu dapat menanggung kehidupan. Orang yang semangat itu punya satu pengharapan yang luar biasa. Makanya hari ini vitamin yang paling luar biasa itu tetap semangat saudara. Walau di lembah kekelaman, semangat. Lihat keadaan buruk, semangat ya. Orang kalau semangat itu luar biasa, apa aja yang terjadi dia sudah tidak putus pengharapan, dia cuma punya semangat ya. Itu sebabnya hari ini saya akan berkhotbah tentang ada kemuliaan di balik proses. Saya pelajari dari bagaimana ya kita boleh terapkan ini di dalam kehidupan. Saya selidiki apa yang membuat Rasul Paulus itu bisa finishing well ya. Saya menyelidiki dari satu firman ini membuat saya mendapat sesuatu. Apa yang dia fokus sehingga dia sampai mencapai garis akhir. Kalau saudara berkata bahwa jalan hidup ikut Tuhan itu tidak terselami, firman di Roma 11 ayat 33b itu sudah berkata, jalan Tuhan itu tidak terselami saudara. Makanya kalau kita makin mau menyelami jalannya Tuhan, kita makin tenggelam. Bukannya kita makin menang, tapi kita makin tenggelam. Kita makin berpikir gini, kok bisa ya? Ikut Tuhan itu sudah setia, sudah doa, sudah jalan benar. Ndak ikut tipu-tipu, ndak ikut jadi wanita simpanan. Kok tambah susah? Kok kelihatannya seperti ini? Nah, salahnya setiap kita ketika kita hari ini firman Tuhan sudah berkata, jangan pernah menyelami jalannya Tuhan.
Jangan dipikiri, tapi dijalani saja. Tapi banyak anak Tuhan salah. Jalannya terus direnungi, ya. Nggak mau dijalani, dibalik. Itu sebabnya kita nggak akan bisa mencapai garis akhir kalau makin banyak memikirkan jalannya Tuhan yang sudah dikasih tahu. Jalanku itu ndak terselami oleh akal pikiran manusia. Makanya jangan banyak nih direnungi terus, nanti tambah tenggelam. Engkau jalani aja, tahu-tahu menang. Lihat ya, 3 prinsip ini yang kita harus juga pegang. Jalan Tuhan itu, kalau saudara lihat di Matius 7 ayat 14, yang pertama, ada keselamatan di balik jalan yang sesak dan sempit. Tangkap ya saudara, itu jalan Tuhan. Jadi kalau sekarang, hari ini engkau sudah hidup benar, sudah hidup taat, tapi jalanmu makin sempit. Nah, itu berarti saudara sedang diarahkan mengerucut menuju jalan keselamatan. Ingat ya, tadinya jalan saudara seperti ini, jalan yang bebas hambatan, tapi resikonya nyawa, ancamannya maut di depan, atau ada bencana malapetaka. Makanya Tuhan mengerucutkan jalan saudara, dibuat sempit sesak. Tapi senyatanya ini jalan yang sudah benar. Jadi kalau jalanmu hari ini buka mata, lihat fakta, buka mata, itu jalan yang sudah benar. Tangkap ya. Yang kedua yaitu Mazmur 126 ayat 6. Kalau saudara hari ini di titik tahun 2023, saudara masih bilang gini, Tuhan, temanku yang biasa-biasa sudah hapus air matanya, pemulihannya terjadi Tuhan. Tapi buat saudara masih bercucuran air mata, itu jalan yang menuju sorak-sorai kemenangan, ya. Kemenangan, sorak-sorai kemenangan. Tangkap ya, tadi keselamatan, jalan kemenangan, ya. Jadi kalau kita hari ini masih diizinkan Tuhan, kadang disakiti, nangis, tidak apa-apa, jalani aja. Karena jalan ini ujung-ujungnya orang yang berjalan maju sambil menabur benih, bercucuran air mata, pulangnya pasti sorak-sorak. Jadi tidak usah takut, jalan keselamatan, kemenangan sudah ada di tangan saudara. Ngucap syukur buat orang yang masih menyakiti hatimu sampai hari ini, buat proses keuangan yang tingkat kesulitannya tahun ini makin sulit, berarti Tuhan sedang mengerucutkan jalannya. Tuhan, dulu berkatku itu lo enak lo Tuhan, tapi sekarang tambah sepi toko Tuhan. Duh, tidak apa-apa, jalani. Terus cucuran air mata dihina orang, engkau dibicarakan orang dulu gaya sok, tidak apa-apa. Kapok sekarang rumahnya dijual, tinggal rumah kecil kredit lagi, it's okay. Tapi itu ujungnya Tuhan sedang bawa jalan saudara yang cucuran air mata, tapi di ujung adalah jalan kemenangan yang sorak-sorak. Bukan hanya sekedar kemenangan, tapi kemenangannya sorak-sorak, ya. 3 hal. Yang ketiga yaitu Mazmur 31 ayat 22 ini jadi primbon. Kenapa saya bisa kuat sampai hari ini? Karena 3 hal ini selalu menjadi primbon. Mestinya ada 5, tapi yang paling gampang diingat 3 aja sudah mencakup. 3 hal ini selalu menjadi primbon di Mazmur 31 ayat 22, yaitu yang berkata, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku pada waktu kesesakan, ya. Jadi pada waktu kita mengalami kesesakan, mengalami sesuatu yang sulit, yang sukar, nanti Rasul Paulus akan bicara tentang jalan ini, saya akan bahas, ya. 3 hal ini simpen dulu jadi primbon, jadi enak. Jadi kalau jalan hidupmu hari ini ndak gampang, sempit, dikerucutin, makin susah, makin geraknya rasanya ndak sebebas dulu, ya, pakai uang ndak sebebas dulu, semuanya serba dilimit, orang yang kau harapkan berubah makin menjengkelkan, makin terlihat semakin semena-mena, hidupmu sepertinya tertindas, it's okay, jalani aja, ya. 3 hal disimpan. Nah, kita lihat. Ini kemarin sudah saya bahas, tapi ini versi yang lain yang saya akan bahas, dan ini sangat penting saudara, ya. Yuk kita buka, kita belajar satu persatu dari
Rasul Paulus. Kisah Rasul 20 ayat 24 kita belajar terlebih dahulu dari kacamata yang berbeda dari kemarin yang saya jelaskan di Semarang. Yuk. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Jujur, banyak kita, lihat ya, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ini sudah zaman akhir. Kalau kita tidak bisa mencapai garis akhir, berarti hidup ini pilihan. Engkau sedang memilih jalan di mana engkau tidak mencapai garis akhir di akhir zaman sehingga engkau lulus masuk di dalam kekekalan. Nah, hidup kalau pilihan, kita harus tahu bahwa Rasul Paulus bilang gini, aku itu ya tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun loh ya saudara, asal saja aku dapat mencapai garis akhir di akhir zaman ini. Dan ketika kita menjadi refleksi firman ini, saudara terbalik. Saudara sudah tahu ini di akhir zaman, garis akhir itu di depan sudah sangat dekat. Namanya sudah akhir zaman. Tapi saudara bukannya menghiraukan tujuan targetnya Tuhan, tapi saudara terus menghiraukan, kapan ya aku kaya? Kapan ya aku punya rumah mewah? Kapan ya punya mobil mewah? Kapan ya Tuhan suamiku yang dulu cinta mati dikembalikan lagi? Kapan ya? Kapan Tuhan usahaku dulu rame, aku bisa naik mobil mewah, sekarang semua harus dijual. Kapan ya? Nah, dibalik. Tapi kita belajar di akhir zaman sudah mendekati garis akhir. Yuk, Rasul Paulus bilang gini, jangan menghiraukan apapun. Walaupun itu sampai nyawa, sudah kasih semuanya buat kepentingannya Tuhan. Artinya yang pertama yaitu saudara harus mengabaikan apapun keadaan hidup, kenyataan hidup yang terjadi hari ini. Kalaupun sampai jadi martir, mati buat Kristus, Kristus layak kok. Kenapa? Karena dia juga sudah memberikan nyawanya buat kita. Tapi kita itu tidak semua jadi martir, saudara. Apalagi di zaman now gini ya, jarang orang. Tapi Tuhan juga tahu, karena dia yang jadi martir dalam hidup saudara. Yesus sudah jadi martir. Ya, dia korbanin supaya kita semua ini selamat. Itu pun hari ini, yuk, Rasul Paulus bilang gini, sampai garis akhir, sedikit pun, artinya tidak boleh sama sekali saudara hari ini menghiraukan masalah. Tapi tujuannya hari ini, garis akhir, tujuan akhir, target Tuhan akhir, saudara selamat. Bawa saudaramu sekitarnya ini loh, pedulikan. Jangan cuman jen yang dihiraukan. Hiraukan nyawa-nyawa mereka, jiwa-jiwa itu loh. Makanya ibu-ibu, kenapa? Saya selalu ajari ibu-ibu, Bu, walaupun suamimu jahat, Bu, raja tega ya. Jujur hari-hari ini banyak loh suami, nggak tahu istri ya tega itu juga banyak. Tapi enggak, kalau saya terima konseling, suami yang tega itu banyak ya. Sudah istri itu sakit pun dikasih data sakit, dia nggak mau tahu. Ya, yang saya pernah cerita, diludahi. Aduh Tuhan, saya cuma berkata satu, Bu, apa yang jadi misinya Tuhan? Waktu Tuhan kasih sesuatu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yesus itu bonyok buat jiwa. Dia tanggung rasa sakit buat seluruh umat manusia. Masakan ibu ndak mau bayar harga sakit buat satu orang, Bu? Yuk, kalau kita ngerti ini yang dimaksudkan Rasul Paulus, sudah. Sampai bonyok pun sekarang targetmu berubah. Jangan menghiraukan uang, masalah suami berubah. Sudah hiraukan keselamatan jiwanya. Ini sudah akhir zaman. Kapan kita juga tidak tega kalau suami kita masuk neraka selamanya seperti orang kaya dan orang miskin. Lazarus itu sampai tidak tega. Ya, tapi kan tidak bisa, saudara. Mungkin Lazarus yang miskin itu juga tidak tega lihat orang kaya. Tapi sudah ada jurang pemisah yang tidak mungkin bisa dilewati kalau orang sudah masuk ke dalam satu kekekalan. Dan kita tidak bisa ngomong ini, Tuhan sakno lah Tuhan,
Nggak tega Tuhan, dek bro-bro, tolong, teriak-teriak, tolongan aku kepanasan. Itu kita bayangin loh saudara. Saya dulu bayangin. Saya bayangin waktu orang kaya sama orang miskin dibalik. Dulu Lazarus yang miskin di dunia mohon-mohon sampai makanan itu pun jatuh dari remah-remah hidupnya menderita. Tapi sesaat setelah mati dibalik. Yang miskin Lazarus di atas, ini di bawah. Lazarus masih mending di dunia walaupun menderita. Tuhan pelihara dari remah-remahnya orang kaya. Ya, yang pernah saya khotbahkan. Orang kaya setiap hari santapan roha. Santapan makannya apa? Pasti hisit, tauhi, ya, ayam, steak. Kalau runtuh ya tetap makan steak lah. Masa steak kalau jatuh ke bawah jadinya empal? Kan nggak mungkin daging empal. Nggak mungkin kan saudara. Kalau dia makan steak yang enak, jatuh pun remahnya, ya tetap yang namanya Lazarus tetap menikmati hidup. Tangkap saudara. Itu artinya Tuhan bilang gini, nak, kalau kamu hari ini tetap menderita sekalipun aku pemelihara tidak akan melampaui kekuatanmu. Engkau tetap enjoy life. Tapi lihat waktu orang kaya itu meninggal, posisi orang miskin Lazarus ada di atas. Ini menderitanya bilang apa? Selamanya. Kepanasan, tolong. Saya bayangin gini, kalau saya hari ini lepas Pak Nyoto dan saya lihat Pak Nyoto ada di bawah teriak-teriak, tolong aku menderita ini selamanya. Tega enggak saudara? Enggak tega. Makanya saya bilang sama ibu-ibu yang lagi fight, yuk kita sama-sama. Nanti kalau kita sudah berhasil nyelamatin suami, di surga itu reuni akbar satu family. Tuhan bilang gini, ini loh familynya Nyoto, ini loh familynya siapa, Pak Budi, ini famnya. Kita semua reuni ini loh, satu keluarga ngumpul karena ada satu orang yang berani bayar harga rasa sakit buat seisi rumahnya. Sudah akhir zaman. Kalau Rasul Paulus berkata, saya selidiki Rasul Paulus mentalnya, saya taruh ini di mentalnya Eli. Sedikit pun dia sudah tidak lihat keadaan hidupnya lagi. Yang penting pokoknya garis akhir, satu rumah selamat, seisi keluargaku selamat. Saya kenapa orang bilang gini, Bu, sudahlah ya, bahkan beberapa orang yang kasih tahu saya, sudah, kamu harus perlu istirahat. Tidak semua telepon, semua konseling itu bisa terhandle. Tapi yang namanya hati ini beda saudara. Tadi malam saya bangun jam 2, jet lag 2.15, 2.30 atau 2.15. Ada 2 orang ibu, 3 orang ibu yang sudah chat saya jam segitu. Itu berarti dia tidak tidur. Saya cuma tanya, loh Bu, saya kan jet lag, saya jam 10 sudah tidur. Saya bilang, lo tidak tidur toh? Nggak bisa tidur, galau. Kira-kira kita punya hati nggak? Kasihan. Bahkan ada satu orang ibu yang berkata, Bu, kalau bukan karena khotbahnya Ibu Eli, saya sudah kepingin mati. Saya minta mati aja sama Tuhan. Saya ini sudah nggak kuat lihat fakta. Sudah rasanya, Bu, saya pengen bunuh diri, mati, selesai. Siapa yang bilang kalau mati bunuh diri nggak selesai saudara? Malah nanti hukumannya kekal. Sudah kita berjuang, sudah berjuang, benar-benar berjuang. Saya bilang, kalau kamu tidak kuat, itu karena kamu pakai kekuatanmu sendiri. Sehingga kekuatan kita yang sudah terbatas makin habis. Kita akhirnya menyerah, kalah, kita dapat kanker dan sebagainya. Kalau kita mulai hari ini, saya cuma ngomong gini, Bu, jangan lihat dosanya terus lah, Bu. Ibu harus mulai sekarang cuekin dosanya, Bu. Satu rumah nggak gampang. Kalau kamu punya prinsip cuekin dosanya, karena ini bagian Tuhan. Tapi jangan cuekin orangnya, karena ini bagian kita. Tangkap ya saudara. Kalau mengasihi, mengampuni itu bagian kita. Tapi dosa itu lempar ke Tuhan. Jadi dia mau ndak pulang, ketemu bukti dia lagi kencan, ndak apa-apa, cuekin. Itu dosa, cuek, tutup sudah. Buta, bisu, tuli, dosa. Tapi orangnya engkau ndak boleh cuekin, tetap dikasihi, diperhatikan, ndak apa-apa, Bu, nanti jambatan kayak keset, it's okay. Yang penting bukan penilaian manusia yang jalan, tapi engkau sedang dinilai Tuhan, hatimu tulus.
Orang yang limited edition yang menjengkelkan ini masih dilayani, itu orang yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Lah kita itu lomba-lombanya itu seperti ini saudara, ini yang dibernilai. Lah kalau cuman isinya putus asa, sakit hati, lah sampai garis akhir saudara dinyatakan sama Tuhan failed, gagal, tidak boleh masuk kerajaan surga, tutup, rugi enggak? Lah kalau kita hari ini tetap cuekin dosanya tapi mengasihi, tidak cuekin orangnya, tetap mengasihi, kita kira-kira upahnya besar di surga enggak? Sambil kita berjalan fokus garis akhir. Sampai nanti di garis akhir Tuhan kasih kita mahkota. Finishing well. Rapot kehidupanmu biru semua, bukan merah. Kita percaya ya. Shalom yang dari Amerika hadir ya. Kita hari ini harus hidup itu seperti itu saudara, karena ini sudah akhir. Lah kalau akhir, ujian akhir jangan isinya merah rapot kehidupanmu. Fail, karena marah, emosi, jengkel. Jangan. Lah saya aja cuman ngomel sama mbak aja, Tuhan kasih firman langsung kasih itu sabar loh nak. Ingat nak, ndak gampang marah nak. Kalau kamu ngomel-ngomel nak, ndak sopan. Sampai saya memori tiap kali mau marah sama mbak, kalau salah langsung ingat, ya kasih sabar, ndak mudah marah. Kalau marah melakukan yang ndak sopan. Itu pun aja Tuhan mau hidup saya finishing well-nya seperti itu saudara. Tapi buat hidup saya ndak apa-apa, dikasih batasan, ditegur, itu supaya aku makin terbentuk, supaya kita itu makin terbentuk karakter Kristus. Dan setelah terbentuk nanti rapot kehidupanmu biru, finishingnya well, cum laude, summa cum laude. Upahnya beda ndak sama yang lulus ngepres, beda, yang pas-pasan. Yang kedua ya, jadi kita belajar pelan-pelan, nanti ini juga tidak akan selesai, saya akan bahas berikutnya. Tapi satu topik ini sudah kita rekam ya. Tadi jalannya Tuhan sempit, sesak. Jalan apa? Jalan kemenangan ya, jalan yang keselamatan, dan jalan keajaiban. Tenang, itu sudah dalam perjalanan. Kayak orang miskin Lazarus itu jalannya sudah dibawa Tuhan, walaupun kelihatannya sudah boroen, sudah hidup dari belas kasihan orang kaya kelihatannya, tapi senyatanya itu belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan masih bisa gerakkan orang kaya ini jatuhkan ke remah-remah, saya terlalu merenungkan, saya terlalu percaya itu pun belas kasihan Tuhan ya. Lazarus itu kalau ditanya, saya itu imajinasi, misalnya ketemu Lazarus di surga, tanya, Lazarus kamu pernah makan pauhi enggak? Oh tiap hari. Hisit tiap hari. Ikan paus sirip itu tiap hari. Stek daging wagyu tiap hari. Saudara aja enggak tiap hari, padahal statusnya miskin boroken. Terus dipelihara boroknya dari apa? Nggak ada obat orang miskin. Anjingnya orang kaya itu bisa digerakin Tuhan jilat boroknya Lazarus. Lah kan kita percaya enzim dari anjing. Saya dulu kalau sakit sama mama saya selalu bilang gini, itu lukanya suruh anjing yang jilat-jilat, cepet sembuh, nutup langsung. Bener loh saudara, bener loh. Percaya ndak percaya ya, tapi memang enzimnya itunya anjing. Tapi jangan kalau anjingnya suka gigit saudara, nanti kasih lukanya malah digigit saudara. Ya, jadi kita hari ini kalau saya mikir ya kok Lazarus ini bejo makannya. Kalau saudara tanya saya aja, kalau dibanding Lazarus misalnya saya lebih kaya, mungkin kalau ketemu Lazarus di surga saya bilang ini, terus kamu hidup ini hebat ya. Iyalah, aku tidak punya uang beli obat. Anjingnya sapal si kaya itu bisa jilat boroknya Lazarus loh. Kita ini semua heran, nanti tidak tahu kita ini mau di masa sukar. Saudara tenang aja, walaupun hari ini hidupmu sangat kekurangan, sangat tidak punya perhatian dari siapa, suami atau siapa, kita ini hari ini nanti dipelihara seperti Lazarus loh saudara ya.
Kita percaya, saya kalau bayangin Tuhan itu keren melihara Lazarus. Lihat, kita nanti seperti itu, makanya punya mental itu seperti itu saudara. Yuk lihat yang keduanya ya. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Yang kedua, yuk, selain yang pertama mengabaikan keadaan hidup atau fakta, jalani aja ya. Yang kedua, menyelesaikan pelayanan, bukan masalah. Lah kita hidup di akhir zaman ini bukannya menyelesaikan pelayanan, tapi menyelesaikan masalah. Lah salah kan? Pelayanan itu gak seharus seperti saya bisa khotbah, gak harus seperti worship leader. Pelayanan itu seperti apa? Istri ya setialah melayani suami, suami yang bokek, suami yang sudah stroke, suami yang limited edition ya. Walaupun bulanannya mungkin ada berapa banyak ibu yang merasa bahwa ketika bulanannya dipotong mukanya kayak kudanil semua. Kesel, bulananku dipotong. Ketika itu saudara tidak bisa melayani dengan baik, cuma uring-uringan karena dipotong. Ya tidak diberkati Tuhan. Ya kalau dipotong, kita tetap hari ini menyelesaikan pelayanan kita sebagai istri, suami untuk mengasihi istri. Walaupun istrimu sudah mengembang ke kanan ke kiri, istrimu tidak secantik dulu, tapi tetap mengasihi, menghormati istri. Itu pelayanan saudara. Pelayanan gimana? Sama karyawan, jangan galak ya, jangan pelit, jangan tahan haknya. Itu pelayanan. Kita hari ini tahu firman, tetangga susah ya, kita kasih makanan, kita kasih uang, kita bantu orang, itu sudah pelayanan. Itu mulia saudara. Tidak harus jadi worship leader, usher, harus jadi pendeta baru pelayanan. Waktu engkau hari ini ada teman yang susah, saudara tidak bisa bilang gini, aku aja susah boro-boro mau nasihati kamu. Enggak. Kalau kita sudah ngerti kayak firman, walaupun kita bonyok, saya bonyok, tapi saudara saya kasih kekuatan saudara-saudara pulih, saya makin bonyok. It's okay, itu pelayanan. Amin. Nah ini, jangan ribut menyelesaikan masalah. Hutang online, cari sana, cari sini, pasang GPS, pengen suami. Bu, suami saya harus saya labrak bu. Kalau enggak akan selesai. Makin rumit nanti. Menyelesaikan pelayanan. Hari ini jadilah istri suami ya. Bagaimana kita juga melayani anak-anak. Kalau sudah stres, anak-anak jangan dijadikan sasaran. Dulu saya seperti itu. Tetap layani dia, mereka dengan kasih. Amin. Yang ketiga, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah ya. Jadi 3 hal ini yang akan saya bahas nanti fase yang pertama dulu ya. Kedua, ketiga nanti saya pending. Jadi hari ini yang ketiga yaitu ada kata-kata memberi kesaksian tentang Injil. Ingat lo ya, kesaksian tentang Injil, bukan kesaksian Shalom, rumahku dulu disita bank, sekarang aku kaya. Dulu aku miskin, sekarang aku kaya. Dulu suamiku penjudi, sekarang suamiku jadi hamba Tuhan. Bukan sekedar itu. Tapi Rasul Paulus menegaskan di Kisah Rasul 20 ayat 24. Dia memberi kesaksian bukan tentang berkatnya Tuhan, tapi tentang Injil. Injil. Apa yang dikatakan tentang Injil? Saya menghidupi Injil hari ini. Makanya kenapa saya ajak, yuk siapa yang bergabung hari ini, jangan tunggu hasilnya dulu baru mau kesaksian. Hasil itu tidak membuat Tuhan bangga. Apakah ketika saudara bersaksi hari ini rumah tangga saya sudah pulih, suami saya cinta, Tuhan bangga? Kalau disertai dengan kesaksian Injil. Saudara sudah hidupi Injil enggak? Nah contohnya ini, banyak kan ibu-ibu di Victory, saya masih dalam proses. Tapi hari ini Tuhan mengubah hidup saya. Yang tadinya saya suka nanduk, hari ini tunduk sama suami. Itu kesaksian tentang Injil. Dulu saya ini pemarah, hari ini Bu Eli Tuhan buat saya sabar Bu Eli. Itu kesaksian tentang Injil. Tangkep ya saudara.
Jadi hari ini, dulu saya ini tidak bisa diem. Sekarang saya bisu tuli buta menghidupi Mazmur 138 ayat 13-16. Ini kesaksian tentang Injil. Kesaksiannya bukan tentang hasil berkatnya Tuhan. Itu bonus. Kalau kita hari ini sudah kesaksian tentang bonus, tapi Injil tidak pernah engkau hidupi, Tuhan tidak pernah bangga. Dipulihkan tapi hatimu tetap busuk, hatimu tetap nyimpan sampah, engkau tetap suka maki orang, marah orang, tidak ada kesaksian tentang Injil, semuanya nol. Makanya lewat perenungan firman 3 hal ini membawa kita jadi mental. Yuk miliki mental, ini sudah akhir zaman. Seperti Rasul Paulus yang tidak menghiraukan nyawa sedikit pun 3 hal. Saya akan bahas 1. Nanti minggu depan ya saya akan berusaha bahas yang 2 poin karena tidak selesai. Apa yang nanti saya kasih contoh di poin yang pertama ya, bagaimana kehidupan Abraham, kehidupan Ayub yang justru dia sudah tidak menghiraukan nyawanya, keadaan, kenyataan hidupnya sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir. Itu sebabnya hari ini targetmu tidak terjadi tahun ini, it's okay, awal tahun ini. Tapi yang penting Tuhan bilang gini, nak, aku ini bangga sama kamu. Aku ini sudah lihat bahwa engkau sudah tidak menghiraukan lagi Pak Nyoto Eli. Engkau tidak menghiraukan rumah tanggamu. Kalau dulu engkau datang sama aku cuma nangis, ngerenungi nasib. Pak Nyoto ya apa Tuhan? Pak Nyoto ya apa Tuhan? Pak Nyoto, Pak Nyoto, Pak Nyoto. Lama-lama error. Tapi hari ini engkau sudah mengabaikan dan engkau cuman targetnya jiwa-jiwa. Engkau melayani aku dengan totalitas. Lah kalau enggak kan masa Rabu, Kamis, Jumat, saudara. Sampai tadi pagi, jujur saya punya kesaksian yang luar biasa. Hari-hari ini yuk praktek ya. Saya mulai ajari beberapa, ini yang Tuhan yang taruh. Hari ini kita cuma butuh mujizat. Di tengah masa tersukar, enggak ada jalan lain, saudara. Saya jet lag mulai hari Rabu, Kamis, Jumat. Jet lagnya gini, tidur tidak bisa panjang ya, karena jam 2 itu sudah subuh, di sana pagi, sana sudah jam berapa ya, sudah sekitar jam 11 siang. Jadi nggak mungkin saya bisa panjang. Jadi berapa hari ini bangun jam 2, walaupun tidur jam 10, jam berapapun, jam 11, jam 2 bangun, saudara. Dan itu sudah segar ya. Waktu saya bangun, saya ingat pesawat saya itu jam 6, harus bangun jam 4, jam 5 ya. Dan hari itu kalau saya mau minum obat tidur nggak mungkin. Tapi kalau nggak tidur, saya gimana Tuhan? Saya juga kurang tidur, masih 3 jam. Nanti kepala juga pusing atau gimana, itu yang saya pikirkan. Mau minum obat tidur, takut kalau obat tidur nanti efeknya itu panjang pasti ya. Nanti kalau jam 5 waker saya bunyi, jam 4 itu kepalanya tambah pusing. Apa yang saya minta sama Tuhan? Tuhan, saya minta mujizat supaya saya bisa tidur saat ini tanpa obat. Saya mau tidur dan nanti saya bangun jam 4, jam 5 saya sudah segar. Saudara percaya, setelah saya minta mujizat, saya tanpa obat tidur, saya baca firman sesaat, saya berdoa sesaat. Setelah itu saya minta mujizat, saya mulai tutup mata, saya berkata, dalam nama Yesus aku terima mujizat, aku bisa tidur. 4 hari ini berturut-turut saya deep sleep, dan kagetnya bunyinya hanya karena waker. Aduh bangun, tapi saya sudah bangun dalam keadaan segar, saudara. Makanya hari ini yuk, tidak ada solusi lain yang bisa membuat kita keluar dari masalah. Sudahlah, percaya, ahli siapapun, yang saudara butuhkan hanya satu, mujizat Tuhan hari-hari ini. Masa tersukar artinya yang Tuhan taruh adalah masa di mana setiap anak Tuhan, orang benar, akan melihat mujizat Allah dinyatakan. Apa yang dialami Musa ketika menghadapi laut, apa yang dialami murid-murid ketika 5 roti untuk 5.000, hanya karena dia percaya akan mujizat, semua solusi itu selesai. Apa yang
tidak bisa dilakukan ketika hanya minta satu, mujizat Tuhan. Semua masalah akan selesai dengan mujizat Tuhan. Tapi ada satu kekuatan yang bisa menggerakkan Tuhan membuat mujizat. Kita belajar dari Musa dan murid-murid, yaitu percaya. Kalau imanmu stres, engkau depresi, engkau tidak akan pernah menikmati mujizat. Tapi waktu engkau percaya saja, jalani saja prosesnya Tuhan, sambil engkau berkata, hari-hari ini minta, Tuhan, aku minta mujizat dalam keuanganku. Aku minta mujizat dalam rumah tanggaku. Aku minta mujizat buat kesehatan kankerku ini. Percayalah. Hari-hari ini saya terlalu yakin Tuhan tahu kita lagi kepayahan. Akhir zaman ini tingkat kesulitan itu semakin luar biasa. Tuhan tahu enggak kita cuma debu? Tuhan tahu enggak ya, seperti Thomas waktu menghadapi keadaan di mana jala ikannya tidak menangkap sesuatu apapun. Tapi apa yang membuat mujizat terjadi sampai jala itu koyak? Karena Thomas mengatakan, aku percaya. Sebenarnya berhari-hari sudah tidak dapat tangkap apa-apa, tapi karena engkau yang memerintahkannya, aku akan menebarkan jalaku. Di situ akan terjadi mujizat. Yuk, hari ini kita sudah diberi sesuatu, dan saya tangkap ini awal tahun beberapa hari yang lalu. Tuhan gerakkan hati saya, mulai belajar minta mujizat. Dosa, tidak dosa. Karena semua ini di luar kemampuan kita kok. Ini cuman kemampuan Tuhan yang bisa pulihkan rumah tanggamu, uangmu, kankermu yang sudah stadium akhir. Memang hanya kemampuan mujizat Tuhan. Kenapa kita tidak minta? Minta, tidak dosa. Karena memang dia sumbernya, pakarnya mujizat, saudara. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kita hidup dengan pakarnya mujizat, saudara. Minta, saudara. Saya sudah praktek 4 hari ini hal yang simple untuk urusan tidur. Saya cuma bilang gini, aku percaya ya, tapi prakteknya benar-benar loh. Kalau sudah percaya, nggak ada satupun jemaat PD Victory yang galau hari-hari ini. Nggak ada, saudara. Kalau saudara galau berarti imanmu nggak tumbuh, makanya mujizat nggak terjadi. Orang yang nggak galau itu nggak menghiraukan sedikit pun. Wah, mau nyawa mau apa, it's okay. Aku nggak akan menghiraukan lagi Tuhan. Yang namanya keadaan hidupku, faktaku, aku mengabaikannya. Ini yang pertama yang saya akan bahas. Jadi hari ini yuk minta mujizat. Minta mujizat. Saya ajari minta mujizat. Saya sudah praktek 4 hari ini. Hal yang simpel Tuhan jawab tanpa obat tidur. Saya deep sleep dan bangun segar. Makanya tidak pegang kepala, saudara. Kemarin pelayanan Semarang juga ya, Bu Debbie cenut-cenut kepalanya katanya ya. Sampai mereka yang ikut saya pelayanan ke Semarang bilang gini, kuat, tak akui kamu kuat ya. Kita sudah teler-teler gini Bu. Tapi malamnya saya teler, saudara. Saya blank, saya tidak jawab WA dari kemarin. Buat renungan kemarin malam itu aja kata-katanya Daud jadi Daid ya. Saya sudah blank, benar-benar blank. Saya tidur, saya ngantuk, saudara ya. Yuk kita lihat yang pertama, mengabaikan keadaan hidup kita. Ada 3, moga-moga keburu. Ada 3 hal. Kita belajar dari contoh yang pertama ya. Ada 3 contoh. Saya akan pakai Yosua ya, tembok Yeriko. Yang kedua saya akan pakai yaitu tentang Abraham, dan yang ketiga tentang Ayub. Ya, yuk kita belajar. Kemarin saya bahas ini sekilas, tapi ini lebih dalamnya lagi. Yang pertama Yosua 6 ayat 1 sampai 2. Bagaimana reaksi orang yang mengabaikan fakta? Ini penting ya. Jadi sekali lagi yang mau minta mujizat, imannya dibangun dulu. Jangan up and down. Kalau up and down tidak bisa, saudara. Karena hari-hari ini percayalah, belah laut yang busuk sudah jadi mayat bisa bangkit, itu karyanya Tuhan. Minta, saudara. 5 roti memenuhi 5.000, karyanya Tuhan. Minta mujizat hari ini. Minta mujizat dengan iman percaya. Karena kita sebagai anak, bapaknya mujizat, anaknya terus akan. Namanya bapak sama anak itu sejalan. Kalau bapaknya pakar mujizat, anaknya juga akan mengalami mujizat demi mujizat. Karena jujur hari-hari ini nggak ada orang yang bisa mampu keluar dari masa sukar yang makin sukar tanpa Tuhan. Nggak mampu, saudara. Nggak
akan pernah mampu. Kita akan diperhadapkan keadaan yang sulit hari-hari ini. Akan diperhadapkan laut, akan diperhadapkan 5 roti 5.000, akan diperhadapkan seperti siapa namanya Lazarus yang sudah busuk mati 4 hari. Itu semua akan diperhadapkan kita. Makanya Tuhan kasih sesuatu tip hari ini. Selain berkata percaya mujizat. Seperti Imam ya, anaknya yang percaya saja, itu siapa? Imam Kapernaum ya, yang berkata percaya saja hambamu pasti sembuh, dan terjadi kesembuhan. Yuk kita lihat ya. Jadi kalau ada kata-kata salah, koreksi ya, saya ini sulit inget-inget nama, kadang-kadang lupa. Kapan lalu inget Naaman bisa Hizkia, saudara ya. Saya kalau suruh doain orang namanya selalu tanya, siapa ya namanya? Saya itu sering lupa di nama orang ya, karena banyak nama-nama di sini yang konseling, saudara ya. Yuk kita lihat yang pertama, Yosua 6 ayat 1 sampai 2. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar masuk. Tahun ini siapa yang lagi menghadapi pintu yang tertutup? Saudara, Yeriko itu temboknya tebal dan paling sulit untuk masuk ke dalam kota itu. Tapi ayat 2, lihat ya. Hari ini mungkin engkau menghadapi Tuhan sulit sekali, pintu itu sudah tertutup. Berfirmanlah Tuhan, ini buat saudara dan saya kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Pagi ini Tuhan berkata seperti ini, memang keadaanmu sangat tertutup, it's okay, memang fakta, tapi abaikan. Jangan mengabaikan sedikit pun tentang pintu yang tertutup, karena senyatanya aku akan menyerahkan kemenangan. Jadi siapa yang nanti membuat mujizat? Tuhan. Makanya kalau saudara belajar dari tembok Yeriko, kira-kira bangsa Israel itu kalau tidak minta mujizat, temboknya runtuh, tidak tebal, mau dibawa bulldozer sekalipun itu mungkin butuh waktu yang lama dan tidak gampang, saudara. Tapi waktu bangsa Israel, ya serdadu Yosua bilang gini, inget aja, taat. Kalau Tuhan suruh jalani sehari, tidak lihat, balik lagi besok. Sehari tidak lihat, it's okay, jalani terus. Dengan apa? Dengan doa dan ngucap syukur. Karena doa itu kekuatan, syukur itu memuliakan Tuhan. Itu Alkitab yang berkata. Doa itu kekuatan, ucapan syukur di Mazmur 50 ayat 15. Ucapan syukur itu kalau tidak salah, itu memuliakan Tuhan. Jadi putari satu hari, 3 hal. Putari tembok Yerikomu sehari. Besok tidak lihat, putari lagi. Doa, ngucap syukur. Itu iman, saudara. Amin. Percayalah, hari ini minta mujizat, nanti Tuhan akan berkata, kamu ketahui ya, ketahui. Yang kamu tahu jangan temboknya tebal, jangan itu terus, jangan dihiraukan. Tapi Tuhan berkata, ketahuilah. Aku sudah serahkan ya, aku sudah serahkan ini ke tanganmu, Yeriko beserta. Artinya gini, aku sudah serahkan pemulihan keuanganmu beserta bonus-bonusnya. Aku sudah serahkan suamimu dari pelakor ke tanganmu beserta kasih anggur manis plus bonus. Aku sudah serahkan. Ini mujizatku, jangan bingung. Aku pasti serahkan mujizat ke dalam tanganmu. Yang penting hari ini kamu cukup jalani sehari lepas sehari. Tembok Yeriko itu 1 hari. Tembok Yeriko 2 hari tidak selesai, balik lagi dengan diam. Makanya dengan kata diam itu doa dan ngucap syukur. Coba kalau panik tidak doa, ngomel aja. Tuhan, gebes sama pelakor, gebes sama wanita tobat. Aduh Tuhan, kapan aku kaya? Kapan tokoku sepi? Kapan tokoku rame Tuhan? Tidak boleh, itu namanya bukan diam. Kalau disuruh diam, sepi rame, walaupun lihat tambah sepi, suamimu tambah parah, istrimu tambah parah. Tuhan terima kasih, aku cuma minta mujizat aja. Diam, kata Tuhan, jangan bersuara, jangan bersungut-sungut, jangan marah. Itu artinya diam. Nanti aku serahkan. Kamu kan minta mujizatku kan, ini bukan bagianmu. Tembokmu tidak bisa runtuh dengan panikmu, dengan ngocehmu, itu tidak bisa runtuh. Tapi tembokmu itu runtuh nanti dengan diputeri sehari. Oh tidak lihat ya, saya jujur, tembok Yeriko itu 13 kali ya. Hari pertama sampai 6 sekali-sekali, hari ketujuhnya 6.
13 putaran. Tapi 13 putaran itu hebatnya, tahun yang ke-13 saya juga imani Tuhan, tahun ini tahun putaran saya yang ke-13 tahun. Saya hanya berkata, ini tahun mujizat buat saya Tuhan. Tembok Yeriko saya dalam rumah tangga akan runtuh menjadi kemenangan buat saya dan seisi rumah. Itu doa saya. Kita percaya saudara hari ini capek. Orang tuh capek, makanya kalau makin capek berarti mendekati garis akhir. Lihat ya, hari ke-6 bukannya tambah dikurangi puterannya, ditambahnya nggak main-main, 7. Hari ini kalau kita sudah capek berarti sebentar lagi garis akhir, roboh. Jangan menyerah, jangan menyerah. Yuk kita puteri. Saya mungkin nggak cukup waktu membahas Abraham dan Ayub. Berikutnya ya, live saya sambung ya. Kayaknya sudah habis waktunya. Kita percaya dengan tembok Yeriko ini aja, kita akan menjadi kuat saudara. Hari ini abaikan. Makanya ada kemuliaan di balik proses. Kalau kita mengabaikan semuanya, ndak usah dihiraukan, ndak usah perlu tahu tembok Yeriko ya apa ya, ngerobohin temboknya tebel loh. Ahli fisika, ahli siapa, bulldozer berapa ya bisa, ndak perlu. Firman Tuhan jelas berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah. Tapi jangan pernah mau tahu gimana caranya merobohkan tembok Yerikomu. Itu jelas bagiannya Tuhan membuat mujizat. Makanya hari ini yuk minta mujizat Tuhan. Bagian kita apa Bu Eli? Bagianmu jalani sehari lepas sehari. Bangsa Israel Yosua tidak mikir, duh Tuhan ya apa ya Tuhan, nanti kalau orang tembok Yeriko itu keluarnya bu kita gimana ya Tuhan, nanti kalau temboknya ini ngeruntuhin kita gimana ya Tuhan. Tidak banyak pikir. Orang kalau banyak percaya itu jalani saja, tidak pakai banyak mikir jalan Tuhan. Oh Tuhan kok tidak masuk akal, suruh sehari ya jadi koset tuh Tuhan. Tiap hari cuman berdoa bersyukur lah jadi keset. Lah ini uang loh tiap hari jalan untuk kebutuhan hidup. Apa aku ini tidak perlu usaha? Apa aku ini tidak perlu top up rekeningku, hutang online? Loh Tuhan tidak masuk akal. Apakah hari ini Yosua terima perintah dari Tuhan? Yosua bangsa Israel juga mikir tidak masuk akal ya. Kok cuma disuruh diem sama muteri, lawang tembok itu tebelnya setengah mati, apa bisa roboh? Tapi semakin Yosua mikirin tembok Yeriko, dia mengabaikan ada kuasa yang buat mujizat, tembok itu tidak akan runtuh. Tapi Yosua yang terima perintah, saya percaya kita jadi Yosua di akhir zaman. Kita terima perintah ini, kita tidak ngeyel, tidak masuk akal ya. Malah diem lah jadi keset beneran Bu Eli, bisu tuli jadi keset, it's okay. Itu karena kita hari ini sudah tidak menghiraukan, yang dihiraukan jadi keset. Seperti si miskin, tidak peduli borok, ya tetap miskin sampai matinya. Kalau saudara baca si miskin, ini praktek firman juga loh, orang miskin ini sampai akhir hidupnya. Kalau saudara baca firman, ya tetap boroken, ya tetap miskin. Tapi hasil akhir, target akhir Tuhan tercapai. Si miskin bisa ada di pangkuan Abraham. VIP, kita mau jadi VIP-nya surga. Buat apa VIP dunia dihormati? Dihormati karena kau punya uang, punya status, punya jabatan, rumah, mobil mewah. Tapi senyatanya pintu kerajaan Allah tertutup selamanya. Orang kaya ada di mana? Di bawah posisinya. Dia kepanasan selamanya, dia teriak-teriak dan Tuhan bilang tidak ada lagi yang bisa tolong karena ada jurang pemisah. Hari ini yuk kita mau jadi VIP-nya surga. Kita tidak mau lagi bingung dengan tembok Yerikomu. Minta mujizat Tuhan terjadi. Hari-hari ini di masa yang paling sulit yang saya tangkap dari Tuhan sejak awal proses saya, Tuhan bilang gini, Eli jangan takut jika apimu
hatimu aku perbesar. Aku bawa engkau ke next level. Aku lagi deraskan arus sungaimu, tapi engkau tidak akan terbakar, engkau tidak akan terhanyut. Kenapa? Makin besar apinya, makin kuat arusnya, seolah-olah itu akan menghancurkan hidupmu. Makin besar belas kasihanku atas hidupmu dan seisi rumahmu. Itu yang saya tangkap ketika saya disakiti tingkat tinggi, saya disakiti, saya kesakitan. Yang saya ingat hari itu saya tidak marah sama Tuhan. Saya cuma mengada ke atas, saya bilang gini, aku terima kekuatan belas kasihan Tuhan ekstra untuk aku kuat menanggung rasa sakitku bersama Tuhan. Percayalah, ini masa yang paling sulit sedang kita lewati. Tapi kita tidak perlu takut. Ada banyak keajaiban, belas kasihan Tuhan yang terbesar akan Tuhan curahkan. Terima saudara, terima itu. Belas kasihan, mujizat, hidup hanya karena Tuhan. Itu akan terjadi. Saya akan lanjutkan nanti, waktunya sudah habis ya, tentang Abraham, tentang Ayub. 3 hal ini nanti akan membekali saudara, akan melihat hidup penuh mujizat. Yuk, saya tunggu yang mau kesaksian tentang Injil. Jadi sekarang saya bilang sama Aileen, kesaksian Victory bukan kesaksian tentang berkatnya Tuhan, hasilnya Tuhan, tapi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Keren ya? Injil aja, Injil kasih karunia, berarti hidup bersama Tuhan, menghidupi Injil kebenaran. Itulah senyatanya hidup kasih karunia. Saya tunggu siapa yang mau kesaksian, kasih tahu saya atau Pak Fran. Yuk, Bu Eli, saya ditinggal suami, tapi Tuhan pelihara hidup saya karena saya tetap setia sama suami saya. Suami saya sudah meninggalkan saya puluhan tahun, tapi saya tidak menikah lagi. Saya tetap mendoakan dia. Itulah kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Happy Chinese New Year. Kungsi-kungsi ya, yang sudah kirim-kirim makanan ke saya ngucap terima kasih. Tapi ada yang tidak ada namanya, biar Tuhan yang membalas semuanya. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami dapat angpau. Kami dapat angpau pagi ini, melebihi angpau materi, tapi angpaunya surga. Keren. Kami nikmati angpau surga tahun ini, jadi kekuatan selama-lamanya sampai akhir buat kami tetap berdiri teguh. Berkati yang anak-anakmu yang hari ini ngalami keadaan apapun, keuangan Tuhan berkati, yang sakit sembuhkan, masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.